Assalamualaikum Sobat Poskota. Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen Poskota selama 3 hari sebelumnya, di antaranya, begini kesaksian pemilik rumah yang terbakar akibat tawuran antar kampung di Jakut. Kaesang tidak akan maju Pilkada 2024, ingin urus keluarga, temani Erina Gudono. Ramai warganet boykot Raffi Ahmad, bongkar masa lalu Mama Ami Kanita pernah jadi pelakor. Baru dilantik, anggota DPRD DKI Jakarta ini konsentrasi kembangkan sumber daya manusia. Seorang pria paruhbaya bernama Salim, 78, tengah meratapi nasib usai rumahnya yang berlokasi di Gang Pelita 7 RT 13 RW 15, Tanjung Priok, Jakarta Utara, hangus terbakar. Dengan badan yang sudah mungguk, Salim tampak tengah mengais barang sisa yang ada di rumahnya. Rumah seluas sekitar 88 meter itu tampak hangus dilalap api. Garis polisi pun sudah terpasang. Saat ditemui, Salim yang sehari-hari menjahit itu mengatakan kebakaran yang melanda rumahnya itu dikarenakan aksi tawuran antar warga yang terjadi pada Sabtu 24 Agustus 2024. Ya, biasalah tawuran dari jam 5 sore itu. Kebakaran abis Isya. Tawuran pakai molotov, tawurannya di rel, kata Salim di lokasi, Minggu 25 Agustus 2024. Saat kejadian, Salim tengah bersama istri dan 2 anaknya di rumahnya yang berlantai 2 itu. Aksi tawuran antar kampung di perlintasan kereta itu tak terhindarkan. Petasan, molotov, gunggal lemparan batu tidak terhindarkan. Apinya langsung gede, akhirnya gak diselamatin barang-barang, langsung turun aja nyelamatin diri. Langsung kebakaran abis, gede sekali itu jadi gak bisa nyelamatin barang, ucapnya. Warga sekitar sempat membantu memadamkan api. Hingga akhirnya pemadam kebakaran datang dan langsung melakukan pemadaman. Ya, saya berharap diusut, saya juga berharap ada bantuan, pungkas Salim. Terpisah, warga di lokasi, Adep mengatakan tawuran antar kampung itu kerap terjadi. Dirinya juga tidak mengetahui secara pasti penyebab gesekan itu. Memang udah sering tawuran di sini. Tahu-tahu ada serangan aja, ada lemparan batu, petasan, ungkapnya. Diketahui tawuran melibatkan antara Kampung Kebon Kelapa dengan Kampung Muara Bahari Solobone. Adep menuturkan jika warga Kebon Kelapa tiba-tiba saja melakukan penyerangan saat itu. Awalnya sih dari anak-anak, mereka pada nyerang, warga sini berusaha nyelamatin diri aja, tukasnya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep dipastikan tidak maju di Pilkada Jakarta 2024 setelah putusan MK. Setelah keputusan MK, apapun hasil konsultasi KPU dan DPR RI minggu depan, saya memastikan Kaesang Pangarep tidak akan maju di Pilkada 2024, kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu, 25 Agustus 2024. Menurut Raja, wacana Kaesang muncul untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta maupun Jawa Tengah karena ada landasan dan peluang konstitusional pasca keputusan Mahkamah Agung, MA. Dan, perlu ditegaskan kembali, judicial review ke MA tidak dilakukan oleh Mas Kaesang dan sama sekali tidak terkait dengan Ketua Umum kami, tukasnya. Lebih lanjut, Raja mengungkapkan, sejak awal Kaesang Pangarep tidak berminat maju di Pilkada Jakarta 2024. Kaesang sebenarnya lebih memilih untuk berkonsentrasi berbisnis dan mengurus keluarga, terutama karena akan segera akan lahir anak pertama dan menemani istrinya, Erina Gudono, yang sedang sekolah di salah satu kampus di AS. Namun, membaca keputusan MA soal usia kandidat, internal PSI mendesak Mas Kaesang untuk mengambil ruang konstitusional itu dengan terlibat dalam kontestasi Pilkada 2024, tukasnya. Pada saat bersamaan, komunikasi dengan Kim Plus terus terlaksana dan sampai hampir mengerucut kepada pencalonan Kaesang menjadi cawagup di Jateng. Beberapa partai seperti Nasdem sudah mendeklarasikannya, pungkasnya. Ramai warganet akan memboikot artis Raffi Ahmad di dunia entertainment. Tak hanya itu, netizen pun membongkar masa lalu Mama Ami Konita diisukan pernah jadi pelakor, atau istilah dari merebut suami orang. Di tengah riuhnya protes terhadap revisi UU Pilkada, Raffi Ahmad pun ikut jadi sasaran kemarahan netizen. Hal tersebut lantaran menurut netizen, Raffi Ahmad tak bersuara memihak ke rakyat dan dianggap terlalu mepet rezim. Bahkan netizen pun sampai membongkar masa lalu Mama Ami Konita yang merupakan ibunda dari Raffi Ahmad, diisukan sebagai orang ketiga. Seorang netizen mengunggah bukti perselingkuhan antara orang tuanya dengan Mama Ami Konita.
Dalam unggahan tersebut ia mengungkapkan bahwa Ami Konita disebut telah menghancurkan masa kecilnya dan keluarganya. Alasan lain kalian harus boikot Raffi Ahmad dan keluarganya adalah karena ibunya pelakor. Dia bukan hanya merusak keluargaku tapi masa kecilku, tulis akun Not Chun Cherry dikutip pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bahkan akun tersebut juga memberikan bukti masa lalu Ami yang pernah menjadi perbincangan di tahun 2012. Gue masih inget banget secara jelas umur 8, 9 gitu nemuin kartu ucapan, Happy Birthday Bapak. Semoga sehat selalu, AA, Nisha, Nanas, unggah bukti dari pemilik akun tersebut. Atas kejadian itu, akun X tersebut menyebut tak akan pernah memaafkan keluarga Raffi Ahmad. Bahkan ia menunggu jatuhnya keluarga tersebut. Diketahui Ami Konita pernah digosipkan pada 2012 lalu, menikah dengan seorang pria bernama Septo Soediro. Saat itu Septo masih berstatus suami sah perempuan lain bernama Soraya. Hal tersebut membuat netizen terkejut dan geram. Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024 hingga 2029 dari fraksi PSI, Kevin Wu, berkonsentrasi mengembangkan sumber daya manusia, SDM. Hal itu disampaikan Kevin Wu setelah resmi dilantik sebagai anggota Dewan Baru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 26 Agustus 2024. Saya concern sebenarnya pengembangan sumber daya manusia ya. Saya melihat bahwa ketika di era globalisasi saat ini, digitalisasi, kalau sumber daya manusia kita lemah ini berbahaya, kata Kevin kepada wartawan. Oleh karena itu, Kevin Wu mengatakan langkah awal usai dirinya dilantik sebagai anggota dewan yaitu dengan terjun ke lapangan. Dalam prosesnya, Kevin Wu akan merangkul anak-anak muda. Langkah yang akan dilakukan yaitu dengan membangkitkan kesadaran anak-anak muda. Lebih lanjut, Kevin Wu berujar nantinya akan berkolaborasi dengan dinas terkait guna mencapai apa yang menjadi perhatiannya itu. Diketahui, sebanyak 106 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, DKI Jakarta periode 2024 hingga 2029 dilantik hari ini, Senin 26 Agustus 2024. Pelantikan dilakukan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, siang. Dalam pelantikan ini diantaranya beragendakan pengucapan sumpah janji anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024 hingga 2029. Selain itu, juga akan dilakukan penyerahan palu hingga buku memoar kepada pimpinan sementara.